Baik, terima kasih. Saat ini kami kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami dengan topik analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis pengobatan pneumonia menggunakan antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime di RSUP Kando Manado. Dengan anggota kelompok ada Rinda, Auralia, Friska, Mutiara, Ismiatul, Quintri, Dea, Michelle, dan saya sendiri, Kristo. Baik, kita masuk di pendahuluan. Pneumonia merupakan penyakit infeksi pada saluran pernapasan bagian bawah yang mengenai jaringan paru. Penyakit ini dapat menyerang semua umur, namun penderita terbanyak terdapat pada anak usia di bawah 5 tahun atau balita. Pneumonia merupakan penyakit kedua tertinggi yang dapat mengakibatkan kematian khususnya pada balita setelah diare. Di Indonesia terdapat sekitar 568.146 balita terserang dan di Sulawesi Utara diperkirakan sekitar 8.487 balita yang terserang pneumonia pada tahun 2016. Terapi antibiotik untuk pneumonia pada balita berdasarkan panduan praktik klinis di RSUP Prof. Dr. RD Kando Manado menggunakan antibiotik golongan cefalsoporin generasi ketiga yaitu ceftriaxone dan cefotaxime. Antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime merupakan antibiotik yang paling banyak dan baik untuk digunakan dalam pengobatan pneumonia. Namun dari kedua antibiotik tersebut belum diketahui pilihan terapi yang mana lebih cost efektif, karena dalam pemilihan antibiotik selain harus tepat dan rasional, juga harus mempertimbangkan dari segi cost efektif, dan untuk menentukannya perlu dilakukan cost effectiveness analysis atau CA. Berikutnya kita masuk ke metode. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien balita dengan diagnosa pneumonia yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kando Manado periode Januari sampai Desember 2017. Sampel dalam penelitian ini yaitu pasien balita dengan diagnosa pneumonia yang dirawat inap di Rumah Sakit Kando Manado dalam periode Januari sampai Desember di tahun 2017 yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu yang pertama kriteria inklusi dan kedua kriteria eksklusi. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel yang digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, yang ketiga kondisi harian pasien, yang keempat biaya lain-lain, yang kelima variabel perancang. Next. Nah, selanjutnya analisis data. Data yang dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel. Nah, setelah data terkumpul dan telah dilakukan proses editing, selanjutnya dilakukan perhitungan biaya medik langsung. Nah, data ini dapat digunakan untuk menghitung rata-rata atau analisis cost effectiveness rasio atau ASER. Nah, seperti rumus berikut ini, yaitu ASER sama dengan biaya per efektivitas. Nah, semakin rendah biaya dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin konsep efektif terapi antibiotik tersebut, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Hasil dari CEA dapat disimpulkan dengan ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio, seperti rumus di bawah ini, yaitu ICER sama dengan biaya per efektivitas sama dengan biaya A dikurang biaya B per efektivitas A dikurang efektivitas B. Nah, jika perhitungan ICER menunjukkan hasil negatif atau hasilnya semakin kecil, maka suatu alternatif obat tersebut lebih efektif dan murah, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Next. Selanjutnya kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama ada angka kejadian pneumonia, yaitu penelitian ini dilakukan di instalasi reka medik dan bagian mobilitas dana Rumah Sakit Kando Manado. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah pasien balita yang menderita pneumonia dan menjalani rawat inap selama periode Januari sampai Desember 2017 sebanyak 350 pasien, dan berdasarkan sampling didapatkan 40 orang pasien yang memenuhi kriteria inklus. Selanjutnya ada demografi pasien pneumonia. Berikut di sini ada tabel dan diperoleh hasil data usia pasien pneumonia. Yang paling banyak ialah kelompok usia 3
3 sampai kurang 6 bulan yaitu sebanyak 16 pasien atau 40%, diikuti oleh kelompok usia 0 sampai kurang dari 3 bulan sebanyak 14 pasien atau 35%. Selanjutnya kelompok usia 1 sampai 2 tahun sebanyak 8 pasien yaitu sebanyak 20%, dan kelompok usia 9 sampai kurang dari 19 bulan yaitu sebanyak 2 pasien atau 5%. Usia 0 sampai kurang dari 12 bulan merupakan usia yang rentan terserang pneumonia. Nah, hal tersebut dikarenakan oleh imunitas yang belum sempurna. Anak dengan sistem imunitas yang tidak sempurna ini menyebabkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi menjadi berkurang sehingga anak mudah terkena pneumonia serta memiliki lubang pernapasan yang masih relatif sempit. Next. Selanjutnya, pada demografi pasien pneumonia ada tabel jenis kelamin. Nah, dari tabel ini diperoleh data pasien balita yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 60% dibanding dengan pasien balita berjenis kelamin perempuan yaitu 40%. Hasil penelitiannya diperoleh sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Merianit pada tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa pasien balita dengan penyakit pneumonia banyak ditemukan pada pasien balita berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 60% dibanding dengan perempuan sebesar 40%. Pneumonia lebih sering terjadi pada laki-laki. Hal ini disebabkan karena diameter saluran pernafasan anak laki-laki lebih kecil dibanding dengan anak perempuan, serta adanya perbedaan dalam daya tahan tubuh anak laki-laki dan perempuan. Organ paru pada perempuan memiliki daya hambat aliran udara yang lebih rendah dan daya hantar aliran udara yang lebih tinggi sehingga sirkulasi udara dalam rongga pernafasan lebih lancar sehingga paru terlindung dari infeksi patogen. Dan secara biologis sistem pertahanan tubuh laki-laki dan perempuan berbeda. Next. Selanjutnya demografi pasien pneumonia pada gambaran penggunaan obat. Pasien pneumonia yang dirawat inap di Rumah Sakit Prof. Kando Manado pada periode Januari sampai Desember 2017 yang menggunakan terapi antibiotik ceftriaxone sebanyak 20 pasien dengan rata-rata lama rawat inap 7 hari dan yang menggunakan terapi antibiotik cefotaxime yaitu sebanyak 20 pasien dengan rata-rata lama rawat inap 6 hari. Terapi antibiotik yang digunakan ialah terapi antibiotik tunggal dengan menggunakan terapi obat tambahan golongan kortikosteroid yaitu dexamethasone, injeksi dan memberikan cairan infus KEN yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh pasien. Pemberian antibiotik bertujuan untuk penghambatan pertumbuhan bakteri penyebab pneumonia. Ceftriaxone memiliki potensi antibakteri yang tinggi, spektrum yang luas terhadap bakteri gram negatif dan gram positif, serta memiliki potensi toksisitas yang rendah, sedangkan cefotaxime memiliki aktivitas spektrum yang lebih luas terhadap bakteri gram negatif dibandingkan bakteri gram positif. Pemberian obat dexamethasone golongan kortikosteroid tersebut bertujuan untuk perbaikan terhadap respiration rate atau RR, dan dexamethasone berperan sebagai antiinflamasi. Next. Berikutnya yang ketiga yaitu analisis efektivitas biaya. Berdasarkan tabel 3, total biaya medik langsung dengan biaya terkecil yaitu Rp2.894.108 dan total biaya medik langsung terbesar yaitu Rp4.573.232 dan total direct medical cost penggunaan antibiotik ceftriaxone untuk ke-20 pasien yaitu sebesar Rp75.727 dengan direct medical cost per pasien yaitu Rp3.786.350. Perbedaan biaya medik langsung dari masing-masing pasien dikarenakan lamanya pasien dirawat di rumah sakit. Karena semakin lama pasien dirawat di rumah sakit, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Next. Selanjutnya kita masuk dalam efektivitas terapi. Nah, berdasarkan tabel 7, presentasi efektivitas terapi antibiotik pada pasien pneumonia yang dirawat inap di Rumah Sakit Kando Manado periode Januari sampai Desember 2017 untuk terapi antibiotik ceftriaxone menunjukkan bahwa efektivitas sebesar 85% dan cefotaxime menunjukkan efektivitas 100%. Nah, dalam efektivitas adalah keberhasilan pengobatan suatu obat untuk mencapai target respiration rate atau RR kembali ke angka normal. Nah, angka normal untuk anak-anak usia 1-5 bulan ialah 25-40 kali per menit pada bayi
dan pada bayi 6 sampai 5 tahun ialah 20 sampai 30 kali per menit. Untuk melihat efektivitas terapi menggunakan antibiotik ceftriaxone dan ceftriaxone pada pasien pneumonia rawat inap di Rumah Sakit Kando Manado, Januari sampai Desember 2017 ditinjau dari parameter respiration rate atau RR. Next. Selanjutnya dari tabel yang ada, yang tabel keempat, total biaya medik langsung dengan biaya terkecil yaitu sebesar Rp2.900.202 dan total biaya medik langsung terbesar yaitu sebanyak Rp4.199.285. Total direct medical cost penggunaan antibiotik cefotaxime untuk ke-20 pasien yaitu sebesar Rp70.856.245 dengan direct medical cost per pasien yaitu sebesar Rp3.542.812. Next. Selanjutnya pada perhitungan efektivitas biaya berdasarkan ASER yang dimana terdapat pada tabel perhitungan ASER penggunaan antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien pneumonia rawat inap RSUP Prof. Kandau, Manado pada periode Januari sampai Desember 2017. Pada tabel terdapat ceftriaxone yaitu total biaya Rp3.786.350 dengan nilai efektivitasnya yaitu 85% dan untuk nilai ASER-nya terdapat Rp44.545 dan untuk rupiah. Dan untuk cefotaxime dengan total biaya yaitu Rp3.542.812 dan untuk nilai efektivitasnya itu 100%. Sedangkan untuk nilai ASER-nya yaitu Rp35.428. Jadi berdasarkan pada tabel 6, nilai ASER ceftriaxone memiliki angka lebih tinggi yaitu sebesar Rp44.545 dibandingkan dengan cefotaxime yang memiliki nilai ASER sebesar Rp35.428. Jadi nilai ASER menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% efektivitas atau outcome dibutuhkan biaya sebesar ASER. Jadi semakin rendah nilai ASER dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost efektif terapi antibiotik tersebut. Sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa terapi menggunakan antibiotik cefotaxime adalah obat yang paling cost efektif untuk terapi pengobatan pasien pneumonia balita rawat inap di RSUP Prof. Kando. Kita masuk pada perhitungan efektivitas biaya berdasarkan ICR. Nah, nilai ICR pada tabel 7 ini terkecil pada antibiotik cefotaxime yaitu min Rp16.235.000. Nah, nilai ICR yang diperoleh merupakan besarnya biaya tambahan yang diperlukan untuk memperoleh perubahan 1 unit efektivitas pada pasien pneumonia. Jika perhitungan ICR menunjukkan hasil negatif atau semakin kecil, maka suatu alternatif obat tersebut lebih efektif dan lebih murah, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Nah, pengobatan pneumonia menggunakan antibiotik cefotaxime menunjukkan hasil negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa cefotaxime adalah obat yang paling cost efektif untuk terapi pengobatan pasien pneumonia rawat inap di RSUP Kando. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terapi antibiotik cefotaxime merupakan terapi yang lebih cost efektif dibandingkan dengan ceftriaxone, yang dapat dilihat dari nilai ASER cefotaxime sebesar Rp35.428 dan nilai ISER sebesar Rp16.235. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.